saya mau ajak kita untuk pelajari seorang wanita yang oleh masyarakat waktu itu dianggap sebagai seorang perempuan yang tidak pantas, tidak layak, dihakimi, dihindari, bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat. Kisah ini terjadi di pinggir sumur Yakub, dan saya beri judul Kuasa Dialog Yesus dan Perempuan di Pinggir Sumur Yakub. Kalau kita baca Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42, banyak sekali pesan-pesan profetik, banyak sekali value yang kita temukan. Tapi saya pagi ini hanya khusus fokus pada dialog perempuan dan Yesus. Situasi waktu itu ialah Yesus sedang menunggu murid-muridnya di pinggir sumur Yakub di kota Sikhar, daerah Samaria. Ini sebuah terobosan yang hebat karena Yesus mengajak murid-murid untuk berpindah dari wilayah Yahudi, pindah ke wilayah non-Yahudi atau yang disebut Samaria. Perjalanannya panjang, menempuh jalan kaki, naik turun bukit, dan tentu melelahkan. Secara fisik pasti semuanya lelah, termasuk Yesus sebagai manusia biasa. Nah, ketika sampai di pinggir sumur Yakub, dia menyuruh murid-muridnya untuk membeli makan di kota, karena memang mereka kelaparan. Pertanyaannya ialah, mengapa Yesus tidak ikut aja langsung ke kota? Mereka makan di sana. Kenapa mesti tunggu di pinggir sumur? Saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang Yesus kerjakan tanpa kendali dari Bapanya. Yesus tahu apa yang sudah pernah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan rupanya di balik gagasan yang Yesus pikirkan, dia menunggu di pinggir sumur. Kenapa? Ternyata pada jam 12 siang datanglah seorang perempuan. Pertanyaannya, mengapa harus jam 12 siang? Biasanya orang mengambil air itu pagi-pagi benar. Kenapa mesti siang? Atau biasanya juga orang mengambilnya waktu sore. Tapi yang satunya datang siang. Rupanya perempuan yang datang siang itu, dia menghindari perjumpaan dengan orang banyak. Karena dia termasuk perempuan yang menurut catatan Alkitab 5 kali kawin. Ini kan berarti dianggap sebagai perempuan yang tidak benar. Dan biasanya orang semacam itu menghindari pertemuan dengan banyak orang. Kenapa? Karena sering dihina, dilecehkan, diabaikan, dihakimi, dibully. Dan dia tahu dirilah. Nah, ternyata siang hari itu dia berjumpa dengan seorang pria Yahudi yang secara budaya orang Yahudi nggak boleh ketemu orang Samaria. Nggak boleh ngobrol, apalagi perempuan ketemu pria Yahudi. Sama sekali tidak boleh terjadi. Dan disitulah peristiwa pemulihan itu terjadi. Yesus lapar, haus karena manusia biasa.
Tapi Yesus mengabaikan kebutuhan jasmaninya, kelelahan dan kehausannya diabaikan. Dan mulai fokus pada kebutuhan rohani perempuan itu. Dan dialog itu kalau kita baca seluruh pasal itu, sangat terbuka, sangat manusiawi, tetapi penuh keramah tamahan. Yesus tidak seperti pemimpin-pemimpin agama lain yang memandang perempuan itu rendah, menghakimi dan menyingkirkannya. Yesus sendiri bahkan tidak menghakimi perempuan itu, tapi dia memahaminya, tidak menuduhnya, tetapi menemaninya. Dan Yesus menyampaikan kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 30, Yesus berkata, kalau kamu tahu kebenaran dan hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kamu. Dan peristiwa di sumur itu, perempuan itu merasa diterima dalam dialog itu, merasa aman. Bahkan dia terbuka, mengakui siapa dirinya. Itulah kuasa perjumpaan yang hebat. Karena itu ada statement yang saya kutip. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Pemulihan adalah awal pertobatan. Dan pertobatan adalah pintu yang terbuka untuk orang lain berjumpa dengan Kristus. Ini yang mesti dikerjakan gereja modern. Sekali lagi saya ajak ibu-ibu untuk membandingkan pemimpin-pemimpin agama yang rajin menyembah di bait Allah. Tetapi bagaimana pandangan mereka terhadap orang-orang yang hina dibandingkan dengan Yesus. Apa dialog yang terjadi? Kita semua tahu bahwa air itu kebutuhan yang sangat mendasar. Seringkali orang bilang lebih baik tahan lapar daripada tahan haus. Dan orang bisa saling bunuh-bunuhan gara-gara air, bukan? Pada setiap manusia selalu ada kehausan yang wajar. Dan dialog di pinggir sumur itu, Yesus memberi perspektif yang baru. Bahwa kebutuhan jasmani terbatas, pada kebutuhan rohani yang kekal. Yesus mengubah paradigma perempuan itu. Dan bagi saya rupanya sumur dan air hanyalah tempat dan kesempatan. Tetapi di balik itu ada sebuah kerinduan agar satu bangsa Samaria harus diselamatkan. Dan ingat, peristiwa itu mengungkapkan ketika selesai dialog, perempuan itu yang tadinya dianggap hina, dia bawa kabar keselamatan. Dan justru yang hina berubah menjadi mulia. Seorang hamba Tuhan namanya Edwin Leskoll berkata, message itu identik dengan messenger. Pesan itu identik dengan pembawa pesan. Orang tidak lihat lagi sebagai seorang wanita yang hina, karena kabar yang dia bawa adalah kabar yang mulia. Perempuan yang tadinya radikal berbuat dosa, kan 5 kali kawin, dia kemudian berubah menjadi wanita yang radikal, memberitakan Kristus. Dan bahkan banyak orang diselamatkan. Radikal bahasa Inggris artinya berakar. Ada orang radikal tentang agamanya dan bersedia bahkan membunuh orang lain, bahkan bersedia mati juga untuk agamanya. Dan kita nggak usah mati buat Kristus, karena Kristus sudah mati buat kita. Tapi mari kita radikal memberitakan Kristus melalui hidup kita, perkataan kita. Dan
itu mengubah pada orang. Ada kuasa di dalam perjumpaan itu. Kemanusiaan perempuan itu dirasuki oleh kuasa ilahi dan terjadi pemanusiaan manusia. Harkat dan martabatnya dipulihkan, dihormati dan ditinggikan. Perempuan itu tidak hanya mengakui dirinya, tidak hanya mengaku dosa, juga tidak hanya mengakui siapa Yesus, tetapi dia pergi dan menyampaikan kabar keselamatan bagi negerinya. Banyak orang berjumpa dengan Kristus. Dia mensadari dirinya, dia mengakui Yesus di ruang-ruang ibadah, bukan di pinggir sumur, tapi kemudian mereka tidak memberitakannya. Dia hanya ambil untuk dirinya. Dia hanya menikmatinya sendiri. Dan menjadi sebuah kebanggaan seolah-olah dia lebih rohani dari orang lain. Apa respons orang banyak? Yohanes 4:42 berkata, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wow. Perempuan itu tidak membutuhkan penghormatan dari manusia. Tidak membutuhkan balas jasa. Dia enggak tepuk dadanya dan berkata, kalau bukan aku kalian enggak ketemu Mesias. Tapi perjumpaan secara pribadi dengan Kristus telah membawa banyak orang percaya kepada Kristus. Bahkan Alkitab bercerita di teks itu, mereka menahan Yesus 2 hari lagi tinggal di Samaria. Hebat sekali, bukan? Perempuan yang hina, yang dilecehkan, diabaikan, disingkirkan, tidak layak, justru mengubah sebuah kota. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu. Tadinya dia mengandalkan air di sumur, tapi dia kemudian mengandalkan sumber air kehidupan yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Nah, pesan profetik buat kita, saya mencatat 4 hal. Yang pertama, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi akan memulihkan kita secara radikal. Ingat peristiwa Rasul Paulus. Dia seorang pria yang juga radikal membunuh, radikal menghancurkan orang banyak, menghalangi kekristenan yang begitu luar biasa. Tapi ketika dia berjumpa Kristus di pintu gerbang kota Damsyik, dalam Kisah Para Rasul pasal 9, dia juga radikal. Sebaliknya, memberitakan Kristus yang pernah dia hina. Dan bahkan surat-surat pastoral Paulus justru paling banyak bicara tentang Kristus dan tubuhnya, yaitu gereja. Radikalnya tetap, isinya berubah. Yang kedua, orang yang rajin berbuat dosa, jika bertemu dengan Kristus, maka orang itu pun akan rajin bertobat dan juga rajin memberitakan kabar keselamatan. Itu yang disebut orang radikal. Yaitu melalui sekolah hamba Tuhan yang mengajarkan kami, kaum pria di dunia. Orang yang rajin berbuat dosa, dia juga harus rajin bertobat. Dan kalau dia udah rajin bertobat, artinya dia akan memberitakan kabar baik. Apa artinya rajin bertobat? Artinya pertobatan bukan satu kali untuk selama-lamanya. Tapi pertobatan itu berlangsung setiap hari. Karena setiap hari kita cenderung melakukan dosa. Pertobatan bukan sekedar hari Minggu, hari Paskah, hari Perjamuan Kudus, hari Natal, hari Tahun Baru. Dan pertobatan itu everyday. Walk in the light, berjalan dalam terang. Yang ketiga, orang yang sering mengalami penghinaan
disepelekan, diabaikan, dihindari, diyakini. Ketika mereka berjumpa Kristus, mereka akan dimuliakan. Yang membuat wanita itu mulia, pertama ketemu Kristus, tapi ketika dia pergi ke kota, saya percaya ada kemuliaan yang menyertai. Karena orang tidak lagi melihat perempuan itu dengan cara pandang yang lama, dan mereka melihat ada keagungan dan kemuliaan. Yang terakhir, hiduplah dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu kata Yesus. Mari kita berlomba-lomba untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu sanggup mengubah. Kalau ini gereja mempraktekannya, saya percaya tidak ada orang yang dilecehkan, dihakimi, dibuang, diabaikan. Karena gereja cenderung mengukur kemuliaan seseorang berdasarkan harta, jabatan, pangkat, golongan, apa yang dia miliki. Tapi Kristus melihat kerinduan dan kerendahan hati orang untuk bebas dari masa lalu. Dan memberkati ibu menjadi wanita-wanita yang secara radikal memberitakan Kristus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas. Biarlah kebenaran ini bebaskan kami. Kami orang-orang yang radikal memberitakan Kristus. Hidup kami berdampak. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.